Itu dosa-dosa kecil, Pak. Yang kalau tidak ditaubati, dibawa mati, pertanggungjawabannya besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi lihat bagaimana Allah pemurahnya kepada kita. Allah bikin regulasi. As-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza jitunibal kabair atau idza jitanabal kabair. Dari Abu Hurairah, riwayat Imam Muslim. Salat 5 waktu itu rentang waktu antara salat 5 waktu, subuh ke zuhur, zuhur ke asar dan seterusnya, itu adalah penghapusan dosa-dosa kecil kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah Subhanahu wa taala. 1 rakaat yang kita lakukan itu katanya dapat menghapuskan 1 jam dosa-dosa kecil kita, hadirin. Berapa rakaat 1 hari semalam, Pak? 17 rakaat. Berarti 17 jam dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehari ada berapa jam, Pak? 24. 24 kurang 17? 7. 7 jamnya kemana, Pak Ustadz? 7 jam kita tidur. Lah tidur mah kita kan nggak dapat dosa tidur mah. Nah, tidur 7 jam itu sama seperti kita tidak melakukan dosa selama 7 jam. Artinya 24 jam kita terbebas dari dosa-dosa kecil kita. Itu maksudnya. Ya. Jadi sholat fardu itu membuat kita terbebas dari dosa-dosa kecil kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa ala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, hadirin jamaah salat zuhur, jamaah Masjid Al-Maghfirah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, kemampuan untuk melaksanakan segala aktivitas kewajiban kita. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan kewajiban-kewajiban kita, ibadah-ibadah kita yang fardu maupun yang sunnah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebagai catatan amal kebaikan kita pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, kita senantiasa berdoa pada Allah, mudah-mudahan semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua permasalahan-permasalahan kita diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita yang sedang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anaknya Bang Syukron sedang sakit tipes, namanya Hira. Kita doakan mudah-mudahan sembuh, diberikan kepulihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita yang barangkali sedang batuk-batuk, pilek-pilek karena sekarang memang cuacanya sedang seperti itu. Kita doakan mudah-mudahan diberikan kesembuhan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga untuk kedua orang tua kita yang barangkali sudah mendahului kita atau yang sudah pergi mendahului kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tempatkan mereka di tempat yang terbaik. Kita doakan juga saudara kita, jamaah kita, Bapak Haji Muhammad Fajrin. Beberapa hari yang lalu kakak kandungnya meninggal. Kita doakan mudah-mudahan diberikan tempat terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, diterima amal ibadahnya, dihapuskan segala kesalahan-kesalahannya. Juga untuk kita yang hadir di tempat ini mudah-mudahan mendapatkan manfaat dan keberkahan yang senantiasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyat wa ala kulli niyyatin salihah wa ila janabi nabiyillahil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Juga kita doakan guru-guru kita, wabil khusus yang pada hari ini sejatinya mengajar, Al-Habib Qais bin Abdurrahman Assegaf. Beliau sedang dakwah ke Cina ya. Kita doakan mudah-mudahan sehat, selamat, panjang umur, kembali ke tanah air dalam keadaan selamat. Amin ya rabbal alamin.
Baik hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kita dari beberapa minggu yang lalu. Kita masuk ke dalam satu bab namanya Babu Awqatis Shalah. Kitab At-Taqrirah As-Sadidah, karangan Syekh Al-Habib Ahmad Hasan bin Ahmad Al-Kaf, muridnya Al-Habib Zain bin Ibrahim ibn Sumaid. Zain ibn Ibrahim ibn Sumaid itu masih hidup Pak orangnya Pak. Disebut sebagai Syafi'i zamani, saking alimnya terhadap mazhab Syafi'i, saking alimnya terhadap ilmu fikih, disebut Syafi'i zamani. Dia ini Syafi'i zaman ini, saking alimnya tuh. Syekh Zain bin Ibrahim bin Sumaid. Nah, sebelum kita masuk ke dalam Babu Awqatis Shalah atau bab yang menerangkan tentang waktu-waktu sholat, kita perlu tahu dulu, perlu memahami kerangka dasar waktu sholat dengan cara menyadari tentang rahasia-rahasia waktu sholat hadirin. Jadi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan tentang waktu-waktu sholat, kita kudu paham dulu, kita kudu sadar dulu bahwa apa yang kita kerjakan berupa sholat yang 5 waktu, baik itu subuh, zuhur, asar, maghrib sampai isya dan seterusnya berkelanjutan setiap hari, apa rahasia di balik itu? Kenapa ditempatkan di waktu-waktu itu? Kenapa subuh waktunya 1 jam atau 1 jam setengah sebelum terbit matahari? Kenapa zuhur itu waktunya setelah beberapa menit setelah matahari tergelincir? Kenapa asar waktunya di waktu asar? Maghrib, isya, kenapa waktunya di waktu-waktu itu? Ya, pertanyaannya pertanyaan tentang kenapa gitu. Pertanyaan filosof. Kemudian juga kita harus tahu beberapa teori-teori tentang rahasia-rahasia waktu sholat, agar kemudian teori-teori ini menjadi bahan untuk motivasi kita hadirin. Tapi yang namanya teori ada standar errornya, boleh dipercaya boleh enggak gitu. Yang pasti apa yang kita pelajari, apa yang kita nantinya akan kita ketahui bersama menjadi bahan untuk motivasi kita agar sholat kita tambah rajin hadirin. Motivasi yang pertama, kenapa sholat kita harus rajin? Kenapa nggak boleh males-malesan? Allah bilang, orang-orang yang males-malesan sholat adalah indikator utama orang itu munafik hadirin. Males-malesan sholat itu indikator utama orang itu munafik. Wa idza qamu ilas sholati qamu kusala, kata Allah. Orang-orang munafik itu ketika mereka azan berkumandang, kemudian mereka diperintah untuk sholat, qamu kusala. Mereka ogah-ogahan hadirin. Mereka mau nggak mau sholatnya. Kenapa? Ya ini indikator orang-orang munafik. Baik, di beberapa literatur yang pernah saya baca, saya lupa penelitian dari mana, cuma saya ingat sekali, ingat betul, saya hafal betul redaksinya, bahwa ternyata mereka tidak mengaitkannya dengan agama Islam. Ada 5 waktu yang di 5 waktu ini manusia dituntut untuk melakukan ritual-ritual spiritualis. Dituntut untuk melakukan ritual-ritual spiritualisme. Atau dituntut untuk melakukan hal-hal kebaikan menurut kepercayaannya masing-masing. 5 waktu itu adalah subuh atau pagi hari, kemudian tengah hari ketika matahari sedang di atas, kemudian matahari bayangan setiap objek benda itu hampir sama dengan objek benda tersebut, bayangannya ya. Kemudian ketika matahari terbenam dan beberapa jam setelah matahari terbenam, persis dengan waktu-waktu sholat hadirin. Kenapa subuh itu waktunya 1 sampai 1 jam setengah sebelum matahari terbit? Ternyata kata penelitian itu, orang-orang yang melakukan meditasi, orang-orang yang melakukan ritual spiritual pada waktu subuh, maka orang tersebut lebih unggul, cenderung lebih unggul dalam kesejahteraan batiniyah, dalam kesejahteraan, atau kalau kita bahasa entengnya apa tuh? Soft skill. Lebih unggul dalam kesejahteraan batiniyah. Ini pas banget hadirin. Sejahtera bukan melulu tentang materi.
Sejahtera bukan melulu tentang uang, bukan melulu tentang harta. Kenapa? Sebab banyak buktinya orang duitnya banyak, hartanya banyak, tapi sumpek hidupnya. Ada orang yang nggak punya duit, yang pendapatannya kecil, tapi hidupnya bahagia, hidupnya berkah, nolongin orang terus, menebar manfaat kemana-mana. Itu yang lebih berkah. Nah, kesejahteraan ini yang bisa dihasilkan kalau kita melakukan satu ritual spiritual atau meditasi di waktu subuh, hadirin. Lah kebetulan kita, qadarullah, orang Islam itu ketika subuh disuruh sholat gitu. Diwajibkan untuk sholat. Maka sholat waktu subuh, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Barakallahu Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku. Apa artinya fi bukuriha? Kalau sholat subuh, hadirin, melek sampai subuh, habis subuh nggak tidur lagi, tapi nggak sholat subuh, apa diberkahi oleh Allah? Tidak diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahi umatku kalau dia sholat subuh, maksudnya begitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sholat subuh itu sholat yang bisa meningkatkan kesejahteraan batiniyah kita, hadirin. Itu sholat subuh. Kemudian penelitian tadi lagi mengatakan, jadi setelah itu ketika matahari naik ke atas di titik 0 derajat atau titik 360 derajat itu, orang-orang yang melakukan ritual spiritual, orang-orang yang melakukan meditasi di saat matahari sedang di atas itu, maka orang ini mendapatkan kecenderungan kesehatan jasmani yang lebih prima daripada orang-orang yang tidak melakukan ritual atau ibadah di waktu matahari di atas. Ya Pak, penelitian mengatakan begitu. Orang yang sholat zuhurnya bolong-bolong nih, ya maka cenderung kesehatannya terganggu, hadirin. Karena menurut medis pun begitu, bahwa darah kita sedang naik-naiknya ketika zuhur tuh. Kita lakukan meditasi, ritual, ketenangan, kekhusyuan, ruku, sujud dan sebagainya. Itu kesehatan kita ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu zuhur. Kemudian ada lagi asar. Asar itu waktu setelah ketika matahari condong ke barat, untuk kemudian objek benda itu bayang-bayangnya hampir sama, tinggi bayang-bayang dengan objek benda. Itu waktu asar. Apa artinya orang-orang yang melakukan ritual-ritual di waktu asar? Kalau kita orang Islam sholat di waktu asar, maka mereka memiliki kesehatan rohani atau kesehatan akal. Maka benar kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, naumatul asri turithul junun. Tidur ba'da asar itu dapat menyebabkan gila, dapat menyebabkan hati sumpek, dapat menyebabkan mental health atau kesehatan mental terganggu. Pernah Pak tidur ba'da asar karena kecapean banget, bangun-bangun kita kayak orang linglung. Ini udah subuh apa masih maghrib? Pernah Pak? Pernah. Ini udah subuh apa masih maghrib ya? Adik saya dulu habis asar tidur, bangun-bangun habis maghrib hampir ke isya. Dia buru-buru ke kamar mandi, dia pakai seragam sekolah, dia pikir udah subuh, ternyata masih maghrib. Itu turithul junun, menyebabkan mental health atau kegilaan. Hati-hati itu, jangan sering tidur ba'dal asr atau tidur ba'dal maghrib, menyebabkan buruknya perangai kita. Su'ul adab itu disebabkan sering-sering tidur ba'dal maghrib. Nah, kemudian apa itu artinya maghrib? Orang-orang yang melakukan ritual ibadah di waktu maghrib, kalau kita sholat maghrib, itu memiliki kecenderungan pengembangan diri atau self improvement yang lebih baik daripada orang lain. Melakukan ibadah maghrib, jangan ditinggal Pak. Sholat maghrib itu waktunya pendek, cuman sampai sholat isya, 1 jam lah kurang. Repot maghrib, kita masih di jalan, masih macet-macetan,
harus benar-benar dijaga. Karena untuk apa? Untuk self improvement kita itu, pengembangan diri kita. Selanjutnya Isya. Waktu Isya itu beberapa jam setelah ghurubus syamsi, setelah matahari terbenam. Apa artinya? Memilih orang-orang yang melakukan ritual ibadah di waktu Isya, mereka memiliki kecenderungan spiritual yang lebih baik daripada orang lain. Jadi subuh, zuhur, asar, maghrib, Isya itu punya nilai-nilai kebaikan duniawi sendiri untuk orang-orang yang melakukannya. Maha baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala, kewajiban yang kita lakukan Allah bayar, hadirin. Padahal Allah tidak butuh. Kalau perusahaan menggaji kita untuk pekerjaan, karena perusahaan butuh. Saya butuh kamu, butuh tenaga kamu lakukan ini, saya bayar, saya gaji. Tapi lihat, Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita sesuatu, sholat, kemudian kita lakukan, Allah bayar, hadirin. Tapi bayarnya bukan di dunia. Kalau di dunia namanya bonus, hadirin. Bayarnya bukan di dunia, bayarnya nanti di akhirat. Pahala itu bukan di dunia, darul jaza itu di mana? Di akhirat. Tapi Allah tidak butuh dengan salat kita, hadirin. Mana buktinya? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "In takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa innallaha ghaniyyun hamid." Kalau kita kufur semua, hadirin, wal iyadu billah. Kalau kita ini semua kufur, wa man fil ardi jami'a, satu bumi kufur, hadirin. Nggak ada yang mau nyembah Allah, nggak ada yang mau sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innallaha ghaniyyun hamid. Fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah nggak butuh, hadirin. Tapi maha baiknya Allah, Dia nyuruh juga, Dia nggak butuh, tapi dibayar kita. Dia bikin kita nikmat. Udah gitu, hadirin, kerjaan-kerjaan yang kita lakukan berupa sholat-sholat itu tadi memiliki manfaat untuk siapa? Untuk Allah, bukan untuk kita. Subuh biar sejahtera, zuhur biar sehat, asar biar akalnya bagus, rohaninya bagus, maghrib biar kita tambah mengembangkan diri kita, Isya biar kita memiliki spiritualisme yang kental. Masya Allah. Kemudian ada beberapa teori lagi. 1 rakaat sholat itu dapat menghapuskan 1 jam dosa-dosa kecil kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa-dosa kecil, Pak, bukan dosa besar. Menarik nggak dosa kecil itu? Nggak menarik ya, Pak ya? Saya pengennya dosa besar yang dihapuskan gitu. Tapi lihat, kalau kita, mohon maaf ya, melakukan perzinahan, udah tahu cara taubatnya, udah tahu, Pak? Udah tahu cara taubatnya? Rukun taubat ada berapa? Syarat taubat ada berapa? Syarat taubat ada 3. Syarat taubat itu ada 3. Kalau kepada Allah, yang pertama al-iqla', melepaskan semua perbuatan dosanya. Nggak bisa kita lagi nyekek botol, kita bilang ya Allah saya tobat, nggak bisa. Paham tuh ya maksudnya ya? Al-iqla', melepaskan. Yang kedua an-nadam. Apa nadam? Menyesal. Bukan hanya di bibir, berarti kalau di penyesalan itu di hati menyesalnya. Melahirkan apa? Al-azam, berjanji untuk tidak mengulangi. Kalau diulangi berarti taubatnya belum diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala tuh, Pak. Ciri-ciri taubat kita belum diterima oleh Allah adalah kita mengulangi dosa yang sama tuh gitu tuh. Itu kalau kaitannya dengan Allah. Kalau kaitannya dengan manusia tambah 1. Apa? Minta halal. Saya pernah mencaci maki si fulan, minta halal dulu ke si fulan. Kalau dia memaafkan, Allah baru maafin. Itu dosa besar, Pak. Dosa kecil gimana, Pak? Dosa kecil. Pernah kita taubat karena saya yakin bapak-bapak ini pernah taubat nangis di atas sejadah atas 1 perbuatan dosa besar. Yakin saya. Pernah lah ya kita semua. Insya Allah. Tapi pernahkah kita nangis di atas sejadah karena kita merasa aman dari azab Allah? Pernah nggak, Pak? Oh, nggak pernah, kayaknya susah itu. Pernah nggak kita bertaubat sungguh-sungguh di atas sejadah, ya Allah ampuni saya barusan pakai sendal masjid untuk dinas keluar kota? Pernah, Pak? Itu dosa-dosa kecil, Pak.
yang kalau tidak ditaubati, dibawa mati, pertanggungjawabannya besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi lihat bagaimana Allah pemurahnya kepada kita. Allah bikin regulasi. As-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza jitunibal kabair atau idza jitanabal kabair. Dari Abu Hurairah, riwayat Imam Muslim. Salat 5 waktu itu rentang waktu antara salat 5 waktu, subuh ke zuhur, zuhur ke asar dan seterusnya, itu adalah penghapusan dosa-dosa kecil kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1 rakaat yang kita lakukan itu katanya dapat menghapuskan 1 jam dosa-dosa kecil kita, hadirin. Berapa rakaat satu hari semalam, Pak? 17 rakaat. Berarti 17 jam dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehari ada berapa jam, Pak? 24. 24 kurang 17? 24 kurang 17 berapa? 7. 7 jamnya kemana Pak Ustadz? 7 jam kita tidur. Lah tidur mah kita kan nggak dapat dosa tidur mah. Rufi al-qalamu an salasin anin naim hatta yastaiqidho. Apa nih? Pulpen penanya malaikat itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dicatat, kata Allah. Anin naim hatta yastaiqidh. Orang tidur sampai dia bangun. Orang ketiduran nggak sholat, dosa nggak? Kalau dia masih tidur nggak dosa, Pak. Kalau dia bangun kemudian leha-leha itu baru dosa. Tidur 7 jam itu sama seperti kita tidak melakukan dosa selama 7 jam. Artinya 24 jam kita terbebas dari dosa-dosa kecil kita. Itu maksudnya. Itu maksudnya, hadirin. Ya. Jadi sholat fardu itu membuat kita terbebas dari dosa-dosa kecil kita. Waktu itu kita ibaratkan seperti lingkaran ya, kayak jam gitu, lingkaran 360 derajat. 0 derajat namanya sholat zuhur, hadirin, karena matahari pas di atas kepala kita. 0 derajat di atas ya, sholat zuhur. Kemudian derajat 90 derajat sholat apa Pak? Sholat asar. Kemudian 180 derajat sholat apa Pak? Sholat maghrib. Kemudian 270 derajat sholat apa Pak? Sholat isya. 360 derajat ya sholat zuhur. Sholat subuhnya mana Pak Ustadz? Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Hebatnya sholat subuh tuh Pak. Sholat subuh tidak terdapat di salah satu dari 4 titik itu, 4 penjuru mata angin. Kenapa? Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sholat subuh itu sholat orang-orang yang pasti di dalam hatinya tidak ada kemunafikan. Sholat subuh itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Isra ayat 78, Aqibis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Dirikanlah sholat liduluki syamsi, dari tergelincirnya matahari waktu zuhur maksudnya, ila ghasaqil laili, sampai waktu malam tiba, wa Qur'anal fajr. Jangan lupa juga sholat subuh. Tuh kata Allah tuh begitu. Jadi ini saya ngomong ada dalilnya semua. Cuman dikemas saja dengan cara yang berbeda. Wa Qur'anal fajr. Dan jangan lupa sholat subuh kata Allah. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sholat subuh itu disaksikan langsung oleh para malaikat. Dicatat langsung, disaksikan langsung oleh malaikat. Itu. Jadi apa yang kita lakukan dari ibadah-ibadah udah pasti benar, hadirin. Syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala udah pasti benar. Jangan pakai ragu. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang bahwa sholat isya dan sholat subuh itu indikator orang itu munafik atau enggak. Orang yang sholat isyanya sering keleleran, paham keleleran Pak ya? Sering molor-molor, 3 menit lagi mau subuh dia baru sholat isya. Ya, jadi sholat subuhnya dengan menggunakan wudhu sholat isya. Atau sholat subuhnya juga sering keleleran,
sering kedodoran, itu ciri-ciri orang itu adalah orang yang memiliki bibit-bibit kemunafikan di dalam dadanya. Hati-hati, betul-betul hati-hati. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, sebagai bahan motivasi kita, mengapa sholat subuh ke zuhur waktunya panjang, rentang waktunya panjang? Ada lagi nggak selain sholat subuh ke zuhur? Ada. Sholat isya ke subuh panjang juga tuh. Karena regulasinya Allah Subhanahu wa ta'ala, kita disuruh nyari rizki itu min ba'di subhi ila qubailidz zuhri. Gimana Pak? Min ba'di subhi ila qubailidz zuhri. Dari abis subuh sampai zuhur. Dari zuhur sampai isya. Waktunya kan mepet-mepet. Zuhur abisnya asar. Asar abisnya maghrib. Maghrib abisnya isya. Isya abisnya subuh. Cuman isya kan panjang, kita tidur bisa. Jadi hidup kita itu untuk nungguin sholat. Subuh ke zuhur panjang. Subuh itu waktunya habisnya kapan? Terbenamnya matahari. Habis itu ada waktu sholat? Nggak ada waktu sholat. Sampai kapan? Sampai zuhur. Kita bedah sedikit hadirin. Dari subuh ke zuhur kenapa panjang? Kenapa subuh itu habisnya di waktu terbenamnya matahari, padahal isya habisnya di waktu subuh? Subuh habisnya di terbitnya matahari, maksud saya terbitnya matahari, karena pada waktu itu tidak ada waktu sholat lagi. Sholat nanti zuhur. Pada waktu itu kita diperintahkan mencari rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa waktu isya ke subuh panjang juga? Meskipun waktu isya itu dari azan isya sampai azan subuh itu waktu isya hadirin. Untuk apa? Untuk kita istirahat hadirin. Tidak ada waktu sholat. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan regulasi. Sebutnya sholat sunnah nafilah. Sholat sunnah nafilah asalnya cuma dua. Sholat sunnah nafilah asalnya cuma dua. Apa aja tuh? Namanya sholat tahajud sama sholat duha. Kenapa sholat duha dilakukan di tengah-tengah kita kerja? Biar kerjaan kita berkah. Kenapa sholat tahajud dilakukan di tengah-tengah istirahat kita? Biar hidup kita berkah. Tuh kira-kira begitu. Kenapa sholat duha dilakukan di tengah-tengah kita kerja? Biar kerjaan berkah, duniawi kita berkah. Kenapa tahajud dilakukan di tengah-tengah kita lagi tidur? Biar ukhrawi kita berkah, begitu kira-kira. Jadi apa? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Yang disuruh sama Allah sholat mah 5 waktu doang. Tapi sempilin satu sebagai apa? Nafilatan lak, sebagai tambahan. Dosa kita kan udah impas tuh tadi ya, 17 plus 7 jadi 24, impas sudah. Lah tapi masa kita nggak menghiasi diri kita dengan amalan lain? Ya, sholat tahajud. Kesiangan Pak Ustadz, duha jangan ditinggal. Masya Allah. Ada satu riwayat dari Abdullah ibn Mas'ud atau Ibnu Mas'ud. Beliau ini punya riwayat tentang satu sholat duha yang ultimate. Sholat duhanya ultimate. Ini dicoba Pak. Hadisnya marfu' dari Abdullah ibn Mas'ud atau Ibnu Abbas, saya lupa. Sholat duha 2 rakaat, 4 rakaat, 8 rakaat, 12 rakaat terserah. 2 rakaat aja Pak Ustadz. Oke, 2 rakaat. Rakaat pertama baca ayat kursi 10 kali. Rakaat kedua baca qul huwallah 10 kali. Ayat kursi hafal ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Al-Baqarah 255. Dibaca 10 kali ketika rakaat pertama. Ketika rakaat kedua baca Qul huwallahu al-ikhlas 10 kali. Cobain. Kalau nggak percaya cobain. Itu apa kata hadis tersebut?
Barang siapa yang bisa melakukan itu satu kali seumur hidup, kalau setiap hari lebih bagus ya. Apa kata hadis itu? Istaujaba ridwanallahil akbar. Orang tersebut akan mendapatkan keridhaan Allah yang paling besar. Kenapa saya bisa bilang cobain? Saya udah nyobain Pak, dan luar biasa. Luar biasa itu. Masya Allah, itu dikerjakan. Sholat tahajud, silahkan kerjakan juga. Sebagai nafilah. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Pasti kita akan mendapatkan derajat yang terpuji dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian yang terakhir, jangan lupa di antara 5 sholat itu Allah merahasiakan apa? Namanya sholatul wusta. Apa? As-sholatul wusta, sholat tengah-tengah. Nggak ada yang tahu tuh. Para ulama pernah kasih tahu Pak Ustadz, itu tebak-tebak aja. Tebak-tebak berdasarkan logika. Tapi sebenarnya hakikatnya nggak ada yang tahu. Sholat wusta itu apa? Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Jagalah oleh kalian sholat yang 5 waktu. Wabil khusus sholat yang wusta, kata Allah, sholat yang tengah-tengah. Paling tidak ada 3 sholat wusta itu yang menjadi perbedaan pendapat antara ulama. Yang pertama adalah sholat subuh. Jangan pernah tinggalkan sholat subuh. Barangkali sholat subuh itu sholat wusta. Kenapa? Dia adalah peralihan antara gelap menuju terang, malam menuju siang. Tengah-tengahnya dia. Makanya wusta itu artinya tengah-tengah Pak. Tengah-tengahnya dia yang ditinggalin tuh. Jangan-jangan itu sholat wusta, subuh. Yang kedua, sholat asar Pak. Sholat asar. Kenapa? Sholat asar itu tengah-tengah antara subuh zuhur dengan maghrib isya. Itu ya. Sholat asar itu tengah-tengah antara subuh zuhur dan maghrib isya. Yang ketiga, jangan-jangan sholat wusta itu adalah sholat maghrib. Kenapa? Sholat maghrib itu tengah-tengah, kebalikan dari sholat subuh. Tengah-tengah antara terang menuju gelap. Perpindahan dimensi dari terang ke gelap. Dia tengah-tengahnya tuh. Jadi dijaga nih 3 sholat. Ya 5 sholat sebenarnya dijaga, tapi yang benar-benar lah, sebab ini ada hadisnya begini. Ada hadisnya benar, saya ngomong begini ada hadisnya. Begini. Sunan Abu Dawud, saya yang baca sendiri. Jadi kalau malam Sabtu tuh saya ngaji sama guru saya model Bandongan, tahu Bandongan? Saya yang baca kitabnya, guru saya dengerin. Kalau ada yang salah dikoreksi. Saya baca Sunan Abu Dawud. Di dalam Sunan Abu Dawud, saya hafal sekali. Sahabat datang ke Rasulullah. Rasulullah bilang, jangan pernah tinggalkan sholat jamaah 5 waktu. Kata Rasulullah. Sahabat protes, ya Rasulullah, saya kalau sholat asar tuh Rasulullah, asar sama maghrib gak kedapetan dah, saya lagi kerja itu. Ini sahabat ngomong begitu ke Rasulullah. Asar, maghrib sama subuh kata dia, gak kedapetan Rasulullah. Kenapa? Aduh, saya agak repot nih Rasulullah, karena saya kerja dagang. Apa kata Rasulullah SAW? Oke, kalau gitu kamu minimal jangan ninggalin sholat asar berjamaah deh, itu kata Rasul. Itu begitu kata Rasul, minimal jangan tinggalin sholat asar berjamaah deh. Apa kalau menurut penelitian tadi apa? Sholat asar itu apa? Kebaikan rohani, kebaikan akal, kebaikan pikiran. Nah, itu ya, mudah-mudahan pelajaran kita pada kesempatan siang hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dijadikan manfaat untuk kita dunia wa ukhra. Kita mendapatkan mengambil pelajaran yang berharga dari apa yang sama-sama kita pelajari pada kesempatan siang hari ini, kita amalkan dan kita diberikan keridhaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.